Pernahkah kamu membayangkan, ketika malam tiba, roh orang-orang yang sudah meninggal benar-benar kembali pulang? Bukan sekadar cerita hantu, bukan sekadar bayangan samar, tapi arwah keluargamu sendiri berdiri di depan pintu rumahmu, menunggu doa yang mungkin sudah lama tak engkau panjatkan. Apakah kamu berani mendengar kisahnya sampai akhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat malam, selamat datang di channel ini, tempat kisah-kisah mistis, misteri, dan horor dikisahkan dengan nyata. Sebelum kita mulai perjalanan ke dunia gaib malam ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share ke teman-temanmu. Karena dukungan dari kalian adalah doa yang membuat channel ini terus hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kisah ini bukan sekadar hiburan, tapi juga pengingat bahwa kita semua akan kembali ke tanah. Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta yang telah mendahului kita. Semoga mereka tenang di alam kuburnya. Amin. Pintu malam Jumat. Malam Jumat selalu dianggap berbeda. Suasana yang terasa biasa di siang hari berubah jadi penuh misteri begitu matahari tenggelam. Orang-orang tua di kampung sering berpesan, kalau malam Jumat jangan main terlalu malam, pulanglah sebelum azan Isya, bukan tanpa alasan. Malam ini diyakini sebagai waktu di mana tirai tipis antara dunia manusia dan dunia roh mulai terbuka. Bagi sebagian orang, ini sekadar mitos. Namun, bagi yang pernah merasakan, malam Jumat menyimpan rahasia yang sulit dijelaskan dengan logika. Seiring malam makin larut, udara berubah lebih dingin dari biasanya. Angin sepoi-sepoi yang tadinya menenangkan, justru membawa bisikan aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Pepohonan bergoyang pelan, seakan mengikuti irama tak terlihat. Di kejauhan, suara anjing menggonggong tanpa sebab, seperti menandai sesuatu yang mata manusia tak mampu menangkapnya. Orang-orang percaya inilah pertanda bahwa makhluk halus mulai keluar dari tempat peristirahatannya. Konon, pada malam Jumat, roh-roh yang sudah lama terkubur mendapat kesempatan untuk kembali. Bukan kembali hidup, tapi kembali merasakan jalan yang dulu pernah dilalui. Mereka berjalan tanpa suara, melayang tanpa bayangan. Hanya sedikit orang yang beruntung atau mungkin sial bisa merasakan kehadirannya. Angin yang tiba-tiba berhenti, aroma bunga Kamboja yang samar, atau suara langkah yang tak pernah terlihat wujudnya. Semua itu sering dianggap tanda bahwa roh sedang dekat. Tapi, yang paling menakutkan dari malam Jumat bukan sekadar kehadiran roh, melainkan pesan yang mereka bawa. Roh yang masih mengingat keluarganya akan kembali, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melihat apakah doa masih terucap dari bibir orang yang ia tinggalkan. Jika doa itu hilang, roh akan merasa diabaikan dan rasa rindunya bisa berubah menjadi luka. Disinilah malam Jumat menjadi waktu sakral, bukan hanya untuk mendoakan yang tiada, tapi juga untuk menjaga agar roh tetap tenang di alamnya. Kubur yang hidup kuburan selalu identik dengan kesunyian. Siang hari mungkin terasa biasa saja, tapi begitu malam tiba, terutama malam Jumat, suasananya berubah drastis. Bayangkan deretan nisan tua, sebagian miring, sebagian tertutup lumut, berdiri di antara pohon-pohon besar yang akarnya menjalar seperti urat raksasa. Setiap hembusan angin membuat dedaunan bergesekan, menghasilkan suara lirih yang mirip bisikan. Disitulah orang percaya, setiap liang lahat tidak lagi sekadar tanah, melainkan pintu yang bisa terbuka kapan saja. Di balik tanah merah yang basah, roh-roh bersemayam. Tubuh mereka memang hancur oleh waktu, namun jiwa tidak ikut terkubur. Konon, ketika malam Jumat tiba, suara gaib menyeru memanggil mereka. Bukan suara manusia, bukan pula suara malaikat, melainkan gema yang hanya bisa didengar oleh mereka yang sudah mati. Dari sinilah proses itu dimulai. Roh bergerak, perlahan, seperti kabut yang merayap keluar dari liang lahat. Bagi mata manusia, kubur itu tampak tenang. Tak ada yang aneh selain bunyi jangkrik
dan desau angin. Namun bagi roh, malam itu adalah saat kebangkitan sementara. Ada yang melangkah dengan wajah tenang, seakan pulang untuk bertemu keluarga. Ada pula yang bangkit dengan mata kosong, membawa rasa kecewa karena doa-doanya tak pernah tersampaikan. Itulah sebabnya sebagian orang merasa tiba-tiba merinding saat melewati makam di malam Jumat, bukan karena angin malam, tapi karena ada roh yang berdiri, memperhatikan. Tak semua roh bisa pergi jauh dari kuburnya. Ada yang hanya mampu berdiri di sisi nisan, menangisi takdirnya yang dilupakan. Ada pula yang melangkah keluar, melayang ke jalanan, menyusuri desa, mencari rumahnya yang dulu pernah dipenuhi tawa. Semuanya tergantung bagaimana keluarga di dunia mengingat mereka. Doa, zikir, bahkan sekadar menyebut nama menjadi bahan bakar agar roh bisa berjalan lebih jauh. Tanpa itu, mereka tetap terikat di tanah, menatap kosong ke langit gelap tanpa harapan. Maka dari itu, orang tua zaman dulu selalu mengingatkan, jangan pernah lupakan makam keluarga. Bersihkan, taburkan bunga, dan kirimkan doa. Karena setiap doa bukan hanya pahala, tapi juga kunci pembebas. Malam Jumat bukan sekadar legenda, melainkan waktu ketika kuburan benar-benar hidup oleh doa, atau justru hidup oleh rintihan roh yang kecewa. Perjalanan roh, begitu keluar dari kubur, roh tak langsung hilang di telan malam. Mereka bergerak perlahan, seakan mengingat kembali jalan yang dulu pernah dilalui. Setiap langkah bukan dengan kaki, melainkan melayang seperti kabut yang terseret angin. Suara jangkrik berhenti, seakan alam pun memberi jalan bagi mereka. Jalan setapak menuju desa mendadak terasa lebih panjang, lebih gelap, seolah waktu berjalan berbeda bagi roh yang sedang pulang. Roh mengenali setiap pohon, setiap tikungan, bahkan aroma tanah basah yang dulu begitu akrab. Namun, semua itu kini berbeda, sunyi, dingin, dan asing. Rumah-rumah yang pernah riuh dengan suara manusia kini tampak redup. Sebagian pintunya terkunci rapat, sebagian lainnya diterangi lampu minyak yang hampir padam. Konon, roh selalu mencari cahaya, bukan karena takut gelap, melainkan karena cahaya itulah yang mengingatkannya pada kehidupan. Bagi sebagian roh, perjalanan ini penuh harap. Ia ingin melihat keluarganya, meski hanya sebentar. Kadang, ia berhenti di pinggir jalan, menatap jendela rumah yang dulu ia tinggali. Dari balik kaca, ia melihat bayangan anaknya yang kini tumbuh besar, atau istrinya yang masih setia menunggu. Namun pandangan itu hanya sepintas, seperti mimpi yang sulit digapai. Ia tidak bisa mengetuk pintu, tidak bisa memanggil. Yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri dan berharap ada doa yang menyapanya. Tapi tidak semua roh beruntung. Ada pula yang pulang hanya untuk menemukan rumahnya sudah hancur atau keluarganya pindah tanpa pernah kembali menziarahi makamnya. Roh itu berdiri lama di depan tanah kosong, bingung harus kemana. Inilah yang sering membuat sebagian tempat terasa angker. Ada roh yang kehilangan arah, gentayangan tanpa tujuan, menunggu doa yang tak pernah datang. Perjalanan roh bukan sekadar kisah mistis, melainkan cermin bagi yang masih hidup. Jalan yang mereka lalui seakan mengingatkan kita bahwa suatu saat nanti kita pun akan menempuh perjalanan yang sama. Dari kubur menuju rumah, mencari doa dari mereka yang kita tinggalkan. Dan pada malam Jumat, perjalanan itu bukan sekadar legenda, melainkan sebuah kepastian yang terus berulang, minggu demi minggu. Rindu yang tertahan roh, yang berhasil pulang ke rumahnya, tak selalu menemukan apa yang ia rindukan. Ada roh yang berdiri di depan pintu, menatap rumahnya dengan tatapan hampa. Ia ingin masuk, ingin merasakan kembali hangatnya keluarga. Namun, yang ia dapatkan hanyalah pintu yang terkunci rapat, seolah tak lagi mengizinkannya pulang. Rindu yang dibawa dari kubur itu akhirnya terhenti di ambang pintu, tertahan oleh dunia yang sudah tak lagi sama. Di balik jendela, ia
melihat keluarganya masih terjaga. Ada yang tertawa kecil sambil menatap layar ponsel. Ada yang sibuk dengan pekerjaannya. Tak seorang pun menoleh ke arah pintu, seakan lupa bahwa ada roh yang tengah menunggu doa di luar sana. Hati roh itu bergetar, bukan karena marah, melainkan karena rindu yang tak pernah tersampaikan. Ia hanya ingin didoakan, hanya ingin diingat. Namun, keheningan itu lebih menusuk daripada ribuan kata. Tak semua roh mampu menahan rasa itu. Ada yang hanya berdiri diam hingga fajar tiba, lalu kembali ke kuburnya dengan kecewa. Ada pula yang rindu berubah jadi ratapan. Tangisan lirih kadang terdengar di tengah malam, membuat penghuni rumah terbangun tanpa tahu dari mana suara itu berasal. Tangisan yang dingin, samar, dan penuh kerinduan, sebuah panggilan agar mereka kembali mengingat. Ada juga roh yang nekat masuk, meski tak diundang. Ia melangkah ke dalam rumah, mengikuti aroma dapur yang dulu akrab, menyentuh benda-benda yang pernah ia gunakan. Namun semua itu hanya bayangan, tak ada lagi wujud yang bisa ia genggam. Cangkir kopi yang dulu selalu disiapkan kini hanya diam di lemari. Foto-foto lama pun berdebu tanpa pernah disentuh. Roh itu menatapnya lama, seakan berusaha mengulang masa lalu yang tak akan pernah kembali. Malam Jumat, bagi roh yang rindu, bukanlah kebebasan. Itu adalah ujian. Ujian untuk menerima bahwa dunia yang ditinggalkan telah berubah. Bahwa rumah yang dulu hangat bisa jadi sudah dingin tanpa doa. Bahwa nama mereka perlahan terkubur bukan hanya di tanah, tapi juga di ingatan. Dan itulah yang membuat rindu mereka tertahan, mengendap menjadi bayangan yang gentayangan, menunggu hingga ada seseorang yang kembali mengingat dan mengirimkan doa. Arwah yang tersisih. Tidak semua arwah beruntung menemukan rumahnya masih sama. Ada yang pulang hanya untuk menyadari bahwa segalanya telah berubah. Rumah yang dulu ramai kini sepi, kosong, bahkan roboh dimakan waktu. Roh itu berdiri di antara puing, menatap bangunan yang dulu penuh canda tawa. Kini hanya debu, ilalang, dan kesunyian yang menjawab rindu. Seolah-olah dunia telah menghapus jejak keberadaannya, meninggalkannya sendirian dalam kegelapan abadi. Ada juga arwah yang pulang, tetapi keluarganya telah pindah. Rumah barunya tak lagi mengenalinya, dan doa yang dulu mengalir kini terputus. Ia berdiri lama di depan rumah orang asing, berharap sekilas keakraban. Namun, yang didapat hanya tatapan kosong dari penghuni baru yang kadang merasa merinding tanpa tahu sebabnya. Inilah yang membuat roh terasa tersisih, bukan karena ia tak ingin pulang, tapi karena tak ada lagi tempat yang bisa ia sebut rumah. Ketika doa terputus, roh kehilangan jalannya. Ia mulai gentayangan, bukan karena jahat, melainkan karena tersesat. Tak ada cahaya yang menuntunnya, tak ada nama yang dipanjatkan untuknya. Dari sinilah lahir kisah-kisah tentang gangguan gaib, suara langkah di lorong, pintu yang terbuka sendiri, atau bayangan samar di sudut mata. Bukan karena roh itu ingin menakut-nakuti, melainkan karena ia ingin diperhatikan kembali. Namun, ada juga roh yang tak mampu lagi menahan kecewanya. Rindu berubah menjadi amarah. Ia bukan hanya berdiri, tapi mulai menampakkan diri dengan wajah pucat, mata kosong, dan suara serak penuh dendam. Bagi mereka yang melihat, pengalaman ini begitu menakutkan. Tapi bagi roh itu sendiri, ini hanyalah jeritan terakhir, sebuah cara agar ia tak benar-benar dilupakan. Arwah yang tersisih bukanlah hantu asing, melainkan seseorang yang pernah kita kenal. Bisa jadi kakek, nenek, atau orang tua yang tak lagi mendapat doa. Mereka bukan ingin menakutkan, mereka hanya ingin diingat. Namun, ketika lupa menjadi kebiasaan, roh itu tersisih, kehilangan tempat, dan akhirnya menjadi bayangan yang menghantui dunia. Pesan dari alam kubur malam Jumat bukan hanya tentang kehadiran roh, tetapi juga tentang pesan yang mereka bawa. Banyak orang percaya
Setiap arwah yang pulang ingin menyampaikan sesuatu, doa yang terputus, janji yang tak ditepati, atau sekadar kerinduan yang tak pernah terbalas. Mereka tidak selalu datang dengan wujud menyeramkan. Kadang, hanya lewat angin dingin yang tiba-tiba masuk ke kamar, atau aroma bunga Kamboja yang muncul tanpa alasan. Itu semua adalah tanda, sebuah bisikan lembut dari alam kubur. Bagi yang peka, pesan ini terasa nyata. Ada yang bermimpi bertemu keluarganya yang sudah tiada, seolah roh itu datang hanya untuk mengingatkan agar jangan berhenti berdoa. Ada juga yang melihat bayangan samar berdiri di pojok rumah, lalu lenyap ketika disapa. Itu bukan sekadar mimpi buruk atau ilusi, melainkan cara roh menyampaikan rasa rindunya. Doa adalah jembatan yang mereka harapkan, karena tanpa doa, perjalanan mereka menjadi gelap. Namun, ketika pesan itu diabaikan, roh bisa berubah. Mereka bukan lagi sekadar bayangan lembut, tetapi hadir dengan lebih kuat. Suara langkah di atap, pintu yang berderit tanpa sebab, atau bisikan nama di telinga saat semua orang tidur. Itu semua adalah panggilan terakhir, jeritan sunyi dari roh yang menuntut diingat. Bukan karena mereka ingin menakutkan, melainkan karena mereka merasa ditinggalkan. Orang tua zaman dulu selalu berpesan, jangan pernah putuskan doa untuk orang yang telah pergi. Doa adalah cahaya yang menuntun roh kembali ke kuburnya dengan tenang. Tanpa doa, roh bisa tersesat, berkeliaran di dunia manusia dengan hati yang gundah. Dan semakin lama ia diabaikan, semakin kuat pula kehadirannya terasa, hingga akhirnya menimbulkan ketakutan. Maka dari itu, malam Jumat bukan sekadar mitos. Ia adalah pengingat bagi yang hidup, bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Roh masih bisa merasakan rindu, kecewa, dan bahkan kesepian. Mereka hanya ingin satu hal, jangan dilupakan. Sebuah doa sederhana bisa menjadi pelukan yang menenangkan mereka di alam kubur. Karena jika doa itu hilang, jangan heran bila rumah kita terasa dihantui. Bukan oleh makhluk asing, tapi oleh mereka yang pernah kita cintai. Malam Jumat bukan sekadar mitos, bukan sekadar cerita yang diwariskan orang tua. Bagi sebagian, ini adalah kenyataan saat roh keluarga pulang mencari doa yang mungkin sudah lama hilang. Jadi, jangan pernah lupakan mereka. Kirimkan doa, sebut namanya, dan biarkan arwah kembali ke kuburnya dengan tenang. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang teringat untuk mendoakan keluarganya yang telah tiada. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.